Bismillah. Berikut adalah dokumentasi tentang cara menginstal Django Framework. Django Framework ini adalah web framework, ya, high level Python web framework. Jadi kita bisa menggunakan framework Django ini untuk membuat aplikasi website. Bagaimana cara menginstalnya? Kita bisa melihat caranya pada halaman download. Jadi di halaman download ini, kalau kita ingin mendapatkan versi yang terbaru, kita bisa install ya menggunakan Python pip. Namun untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita akan coba demokan ya cara menginstal sampai bisa menjalankan server Django-nya. Seperti itu. Baik, jadi pertama-tama kita buka terminal kita terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan PowerShell sebagai terminalnya atau command line-nya. Nah, untuk instalasi Django Framework ini, saya merekomendasikan eh, teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk membuat virtual environment terlebih dahulu. Ya, ini untuk memastikan agar semua paket yang terinstall pada saat kita menginstal Django itu dia terisolasi pada project ini saja. Ya, jadi tidak terinstall secara global pada sistem atau pada komputer kita yang mungkin itu bisa menimbulkan kendala ya ketika kita nanti harus mengelola dependensi. Baik, bagaimana cara menginstal virtual environment-nya? Ini kita akan coba demokan. Jadi untuk install virtual environment, kita gunakan perintah Python min-m. Kita akan membuat v-environment. Ya, saya akan berikan nama virtual environment-nya Django env ya, seperti itu. Kemudian kita tekan Enter. Nah, sekarang komputer kita sedang dalam proses membuat virtual environment. Nah, jadi ketika sudah menginstal, ya, saya ulangi, ketika sudah menginstal virtual environment, berikut ini adalah cara untuk mengaktifkannya. Jadi untuk mengaktifkannya, kita ketik nama direktorinya, Django Environment, kemudian backslash scripts, kemudian kita ketik activate. Nah, jadi ketika kita sudah menginstal, sudah bisa mengaktifkan virtual environment, itu nanti akan muncul nama virtual environment-nya di sebelah kiri command line kita. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa menginstal dan mengaktifkan virtual environment-nya, Python virtual environment. Nah, selanjutnya baru kita akan memulai proses instalasi framework Django-nya. Jadi untuk instalasinya, kita gunakan pip lagi di Python min-m, kita pip, kemudian install. Jadi kita langsung ketikkan Django tanpa menspesifikkan versi. Ya, jadi ini secara default harusnya akan menginstal versi terbaru dari framework Django yang tersedia. Kita tekan Enter. Nah, ini proses instalasi sedang eh, berjalan ya. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Nah, baik. Jadi ini sudah selesai proses instalasi framework Django-nya. Sekarang kita akan memastikan
apakah framework Django ini sudah terinstall. Jadi kita akan periksa lagi dengan perintah Python min-m, ya, kemudian nama paketnya Django, kita lihat ini min-min version, kita periksa. Nah, di sini sudah muncul 5.13. Ini adalah versi framework Django yang sudah terinstall pada virtual environment kita, ya. Jadi tidak terinstall pada sistem, pada komputer, tapi pada virtual environment. Jadi terbatas untuk project ini saja. Dan kalau kita cek di pip list, ya, ini adalah paket-paket yang terinstall pada saat kita menginstal framework Django. Jadi untuk paket yang terinstall pada komputer saya itu hanya ada pip. Sedangkan paket yang ada di project ini ada beberapa paket tambahan. Ya, baik, itu sedikit tambahan. Kemudian selanjutnya karena kita sudah berhasil menginstal framework Django-nya, kita perlu memastikan fitur Django yang akan kita gunakan. Jadi pada framework Django itu ada namanya Django admin. Nah, ini kita periksa dulu apakah kita sudah bisa menjalankan perintah ini. Kita jalankan. Nah, Django admin ini sudah bisa kita jalankan. Ya, sudah muncul versinya. Jadi kita akan memulai membuat projectnya dengan perintah Django admin. Kemudian kita akan mulai dengan perintah start project, ya. Start project. Kemudian kita berikan nama project kita. Misalkan. Misalkan nama projectnya adalah Django tutorial, ya. Oke. Ini kita enter. Nah, kalau sudah, ini kalau kita cek pada direktori kita, ini kita perlu masuk ke direktori dari Django tutorial tadi, ya. Karena kalau di direktori yang sekarang itu kita belum akan bisa menjalankan perintah yang ada di Django, ya. Jadi setelah membuat start project ini, pastikan untuk masuk ke direktori projectnya, ya. Jadi nama projectnya kan tadi Django tutorial, ya. Kita bisa gunakan seperti ini atau kita gunakan CD, ya, kalau pada Windows. Jadi Django tutorial. Nah, ini sudah masuk ke projectnya. Kemudian kita coba lihat struktur direktorinya. Nah, ini, ya, ini ada file namanya minutes.py. Nah, jadi pada framework Django ini ada sebuah file yang akan sering kita gunakan untuk mengelola proyek kita. Seperti misalkan kita ingin menjalankan web server Django pada proyek ini, itu kita bisa gunakan perintah Python, kemudian minutes.py, kemudian kita run server. Nah, ya, jadi bisa dilihat di sini eh, development servernya itu sudah jalan pada ini localhost, ya. IP-nya localhost port 8000. Ya. Jadi untuk memastikan kita buka tab baru, kita ketikkan localhost, kemudian titik 2 port 8000. Nah, ketik. Nah, sudah muncul, ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal framework Django. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalau kita sudah berhasil install, kita bisa mulai membuat aplikasi web kita dengan menggunakan framework Django. Ya, semoga bisa kita buatkan dokumentasinya pada video selanjutnya. Sekian.